Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, kakak akan membahas mengenai Daulah Mamluk yang akan disampaikan melalui video berikut. Kakak harapkan kalian selalu siap dan menyimak apa yang disampaikan dari video-video yang akan kakak sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Daulah Mamluk. Pertama, proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah yang membentuk sebuah pemerintah, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa di Mesir selama 79 tahun. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah sampai Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Halagu Khan dan Timurlenk. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap mempertahankan kedaulahan Islamiyah mereka. Lahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai dengan 2517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasikan dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian, sehingga dalam kedua bidang itu Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lainnya. Bahkan Kairo sampai saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berpaham Sunni. Pondasi kekuatan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertama, yaitu Sultanah Sajarah Ad-Dur, yang menerbitkan kepingan mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebutkan di dalam setiap khutbah Jumat. Ia berkuasa selama 80 hari di Mesir. Selanjutnya, Daulah Mamluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, Mamluk Bahri. Penguasa pertamanya adalah Sultan Izzuddin Ayyubak yang berkuasa pada tahun 1250 sampai dengan 1257 Masehi. Awalnya dia adalah panglima utama Daulah Mamluk. Mamluk Bahri awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Dali Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Yang kedua, Mamluk Burj. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burj pertama adalah Sultan Kowalun yang berkuasa dari 1279 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. Mamluk Burj tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tatanan kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. Siapa pemimpin terkenal Daulah Mamluk? Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bunduk Dari yang berkuasa dari tahun 1260 sampai dengan 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama al-Bunduk Dari diperoleh dari tuan pemiliknya Duhamah. Sebelum dibeli oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyubi, Baibar al-Bunduk Dari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando tertinggi di wilayah itu. Peperangan pertama yang ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan Perang Anjalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangan yang tanpa henti melawan tentara salib. Demikian yang dapat tekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, kakak akan menyimpulkan apa yang telah kakak sampaikan di materi yang sebelumnya. Yang pertama adalah proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk sebagaimana ditunjuk oleh namanya merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah, membentuk sebuah pemerintahan yang menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah, Mesir, yang dikuasai oleh tentara salib. Selanjutnya, kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai dengan 1500
Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lainnya. Daulah Mamluk terbagi atas dua. Yang pertama adalah Mamluk Bahri. Mamluk Bahri berkuasa dari 1250 sampai dengan 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri yang pertama adalah Sultan Izzuddin Ayyubak yang berkuasa dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1257 Masehi. Selanjutnya Mamluk Burki. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burki yang pertama adalah Sultan Qolawun berkuasa dari tahun 1279 sampai dengan 1290 Masehi. Mamluk Duli tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Selanjutnya, pemimpin yang terkenal dari Daulah Mamluk. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari yang berkuasa dari 1260 tahun sampai dengan 1277 Masehi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada materi pada hari ini. Bapak harapkan kalian dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang penting. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.